Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat malam dan semoga sehat walafiat ya. Nah, kita bakal bahas di sini soal workshop mengembangkan chatbot AI tanpa kode. Jadi kita bakal membangun chatbot AI ya. Kalau kemarin kita bangunnya workflow di mana itu statis dan itu kayak kita trigger secara manual atau bisa juga di-trigger secara otomatis kalau kita ganti triggernya tentunya ya. Kalau di sini kita bakal bangun chatbot AI berbasis AI agent. Nah, kemarin sempat ada yang nanya soal AI agent sama LLM chain. Di sini kita bakal perlihatkan bedanya fungsionalitas dari AI agent sama LLM chain itu. Jadi dia bakal kelihatan. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke prakteknya, saya bakal sedikit presentasi sekitar 5 atau 6 halaman ya. 5 atau 6 halaman nantinya sebelum praktek langsung supaya memberikan sedikit fondasi lagi ya. Nah, terus untuk teman-teman yang mungkin bertanya apakah ada rekaman ulang ya, itu sudah disampaikan tadi sama admin ya, sama pihak dari AI Lab sama Mas Yosi tadi, kita bakal tetap memberikan linknya, itu kemungkinan insya Allah besok, dan nantinya mungkin semoga saja habis ini mungkin ada informasi lebih lagi soal diskusi grup terbuka ya. Nanti akan diarahkan ke diskusi grup terbuka. Di situ ada saya kok, tenang. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai workshop membangun chatbot AI tanpa kode, tapi yang kita bahas itu berbasis Telegram ya. Oke. Lanjut. Nah, kita bakal bahas di sini teman-teman yang namanya adalah agentic AI. Nah, kemarin kan waktu di hari pertama sudah pernah saya jelaskan bahwa ada perbedaan antara workflow AI sama agentic AI. Jadi agentic AI itu adalah pendekatan di mana model bahasa besar ya, LLM, Large Language Model, itu tidak sekadar mengeksekusi prompt kayak tanya jawab di ChatGPT gitu, melainkan berperan sebagai agent yang mampu merencanakan serangkaian langkah. Jadi dia bisa berencana ya, planning, lalu memilih dan memanggil tools atau node yang relevan secara dinamis, itu execute, lalu mengevaluasi dan memperbaiki hasilnya. Jadi dia mengkritisi dirinya sendiri, sesuai dengan konteks input yang diberikan. Jadi, semisal ada data yang kita inginkan, atau kita sebagai user pengen melakukan sesuatu ke agent AI-nya, agent AI itu bakal berpikir dulu, apakah saya butuh menggunakan tools atau tidak? Nah, di sini, nodes untuk AI agent bakal berguna sekali karena di situ punya cabang untuk penggunaan tools ya. Terus setelah dia memikirkan, dia bakal menentukan, oh saya butuh pakai tools nih, jadi saya bakal eksekusi tools yang ini. Jadi dia execute di sini. Setelah dia execute, dia lihat kembali, berhasilkah saya mengeksekusi tools yang ini? Kalau berhasil, dia bakal memberitahukan sistemnya berhasil dan meneruskan informasinya ke user. Kalau nggak berhasil, dia bakal ngulangi lagi beberapa kali. Kalau kita setting ya, atau dia akan langsung memberitahukan ke user kalau ada permasalahan dengan sistemnya, permasalahannya spesifiknya kayak gimana, dia nanti bakal kasih tahu. Seperti itu kritiknya ya. Nah, terus ini berbeda dengan workflow statis, di mana jalur eksekusinya itu sudah tetap kayak kemarin ya. Kita tinggal klik, dia pasti dari kiri ke kanan gitu. Dia pasti melewati jalur dari kiri ke kanan itu. Semua nodes yang kita taruh dari kiri ke kanan akan dilewatinya. Tapi tidak dengan AI agent atau agentic AI, dia bakal memilih tools apa saja yang harus digunakan, atau sama sekali tidak menggunakan tools, seperti itu. Jadi nggak semua tools dia bakal gunakan, atau bahkan nggak sama sekali. Disitulah AI agent ini membuat keputusan di runtime, ada perbedaan ya. AI agentic AI membuat keputusan di runtime berdasarkan kondisi percakapan atau data, tapi si workflow statis itu membuat eksekusinya di design time ya. Jadi pengambilan keputusannya di design time, kita yang desainkan. Sedangkan agentic AI, mereka sendiri yang mengambil keputusan. Seperti itu. Semoga dapat intinya lah ya. Oke, demo yang bakal kita buat ya, aplikasi yang bakal kita buat, itu adalah Customer Support Agent. Jadi kita bakal fokus ke CS, Customer Support Agent, yang dimana fungsinya itu menjawab pertanyaan umum atau spesifik dari pelanggan, sesuai dengan prompt atau informasi yang disediakan dari pihak yang diwakilkan AI, yaitu kita sebagai pemilik perusahaan atau pemilik bot. Nah, chatbot ini akan memiliki kemampuan untuk memahami konteks, membuat rencana, melihat tools atau data yang tersedia, kemudian mengambil keputusan untuk memanggil tools yang relevan berdasarkan masukan dari natural language. Jadi, masukan inputnya dari chat gitu. Ini saya kasih lihat contohnya. Nah,
Kalau teman-teman lihat yang static WhatsApp bot itu kayak gini kan, sering ya, kalau dilihat di misalnya ada bot-bot untuk bantuan dari sebuah internet service provider itu ya, salah satunya, itu sering sekali seperti ini ya. Jadi harus ditekan dulu beberapa bagian menu yang sudah diberikan khusus, nantinya dia bakal memberikan balasan sesuai apa yang kita tekan. Ini disebut tombol pre-configured ya. Nah, berbeda dengan CS yang Telegram bot, itu kita bisa gunakan dinamis dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Kayak misalnya, saya pengen nanya dong, ini harganya berapa? Seperti itu. Kita sebagai user nanya seperti itu. Jadi kan nggak ada sebuah kalimat khusus atau format teks khusus supaya si bot bisa menjawab. Jadi itu fungsi dari dinamisme dari CS bot yang bakal kita buat. Gitu. Nah, ini contoh dari workflow CSBot yang kita buat. Jadi, CSBot ini dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan SOP yang sudah diinformasikan. Jadi, di sini ada teknis SOP. Dia bakal selalu memanggil tools ini untuk melihat kembali SOP yang dia punya. Apabila butuh koneksi langsung ke human, dia bakal setup jadwal meeting. Jadi, semisal user itu kurang puas dengan pelayanan si bot dan dia pengen layanan langsung dengan human, dengan manusia ya. Jadi kita bakal membuat yang namanya send ticket to admin CS ya. Jadi gitu. Jadi kita bakal buat sebuah tiket untuk menjadwalkan dia supaya bisa kontekan dengan manusia langsung kayak gitu. Nah, nantinya kita juga bisa menambahkan agent untuk mengecek jadwal kapan saja yang masih tersedia untuk setup meeting. Tapi ya, karena mungkin waktu di sini terlalu kita padatkan, ini bakal terlalu lama. Nanti kita lihatlah kalau mungkin di akhir ada yang pertanyaan seperti ini, bisa kita isikan gitu. Oke. Berikutnya, ternyata kita langsung praktek saja. Oke. Jadi seperti sebelumnya, kita bakal punya contekan ya. Ini contekan template yang sudah saya buat. Ini yang bakal kita lakukan dan kita bakal eksekusi di bagian yang kosong ini, ya. Oke, jadi teman-teman fokus dulu, jangan dulu langsung diikuti. Nanti di akhir bakal ada waktu untuk teman-teman langsung ikuti supaya terserap langsung gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di template ini, yang pertama dia butuhkan adalah trigger, Telegram trigger. Ya, jadi pemicunya adalah pemicu Telegram. Masih ingat tentang pemicu kan? Kita butuh sesuatu untuk memicu semua ini untuk berjalan. Jadi pemicunya adalah Telegram trigger. Pemicunya, propertinya apa? Update-nya adalah message. Jadi setiap kali dia menerima pesan dari Telegram, di mana Telegram ini maksudnya adalah bot kita, setiap kali bot menerima pesan, ini akan berjalan. Ya, sistem semua ini akan berjalan. Oke, jadi kita buat aja dulu. Langkah pertama kita buat Telegram trigger-nya. Telegram, lalu kita pilih yang trigger, lalu kita pilih yang on message. Di sini ada banyak pilihan ya, tapi yang paling bagus itu on message, karena seperti yang saya katakan sebelumnya, itu berarti setiap kali bot kita menerima pesan, dia bakal terpicu. Dia bakal terpicu ya. Di sini saya sudah punya kredensial, tapi saya bakal buat baru untuk project ini gitu. Ya. Jadi teman-teman tadi kan kemarin sudah bukan kemarin ya, tadi ya kita sudah bagikan untuk link contoh untuk pembuatan bot Telegram, tapi tenang di sini tetap bakal saya tunjukkan lagi. Jadi diperhatikan. Oke? Nah, teman-teman cari yang namanya bot father. Nih, yang kayak gini nah. Bot father. Ya, cari yang namanya bot father. Cari yang namanya bot father. Terus teman-teman nanti ada tulisan start di sini ya. Nah, tekan aja start, nanti dia bakal keluar menu semua seperti ini. Jadi kita misalnya tekan apapun ya, dia bakal keluar menu seperti ini. Saat keluar menu seperti ini, teman-teman klik yang ini, create new bot. Create new bot, oke? Kita create new bot. Nanti dia bakal minta, alright, a new bot. Apa namanya? Kita bakal namain apa? Nah, di sini kita coba namain apa saja, terserah nama sesuka hatinya teman-teman ya. Testing webinar AI Labs. Ini nama saya ya, nama yang kita buat hari ini. Oke, sekarang setelah namanya, kita dapat namanya, dia minta username. Jadi beda ya. Nama itu yang bakal terletak di atas ini. Sedangkan username itu yang pakai @ nih, yang pakai @ ya.
Kayak gitu. Jadi kita harus pakai, ini syaratnya dia harus diakhiri dengan huruf bot. Jadi susunan tulisan bot terakhir. Jadi contohnya Tetris bot or Tetris underscore bot. Jadi pakai underscore bisa, pakai huruf besar, huruf kecil bisa. Jadi di sini kita bakal pakai saja ini testing webinar AI Labs, ya. Testing webinar AI Labs, kita hapus spasinya pakai underscore. Kita ganti spasinya pakai underscore ya. Terus di akhir sini kita taruh bot. Bisa nggak dia? Kadang-kadang nggak bisa. Oh, bisa ternyata. Nah, kalau username-nya teman-teman belum pernah digunakan bot lain, dia bakal bilang, "Don, congratulations on your new bot." Jadi, kita berhasil membuat botnya kalau username kita itu belum pernah dipakai. Kalau misalnya sudah pernah dipakai, kita ganti username-nya, kayak gitu. Jadi, kita tekan di sini untuk masuk ke bot kita. Tapi jangan dulu kita tekan, karena kita harus copy dulu nih, token. Use this token to access the HTTP API. Ini yang bakal kita pakai. Ini kita klik aja, dia langsung bakal masuk ke clipboard. Jadi kita langsung diotomatis copy gitu. Jadi nanti tinggal kita paste, kita Ctrl V, kita coba ya, bakal keluar token yang sama yang diletakkan di sini. Oke? Diletakkan di sini. Oke, kita hapus dulu ini. Kita coba balik lagi ke Telegram trigger kita. Nah, lalu kita klik lagi 2 kali ya, kita klik 2 kali untuk membuka settingannya. Oke. Nah, di kredensial, kalau teman-teman belum punya kredensial, tentunya kan ini masih belum ada ya. Tulisannya create new credential. Nah, ini klik aja create new credential. Terus di API token ini kita paste token yang tadi. Lalu supaya nggak lupa ya, saya suka kasih nama. Saya bakal kasih nama ini testing webinar AI Labs ya, namanya botnya tadi ya. Terus kita save. Nanti kalau berhasil terhubung dengan AI dengan botsnya, dia bakal tulis connection tested successfully. Connection tested successfully. Ini berarti bahwa n8n itu berhasil terhubung dengan bot yang sudah kita buat di Telegram tadi. Oke, sekarang kita keluarkan. Nah, sekarang kita tinggal coba apakah dia benar-benar menerima pesan gitu. Caranya gimana? Caranya kita execute workflow. Dia bakal waiting for trigger event. Nanti kalau teman-teman buka yang ini ya, klik 2 kali di sini, teman-teman bakal lihat dia ini kayak radar. Ini maksudnya dia lagi nunggu pesan. Coba kita kirimkan pesan dari sini ya, dari bot kita. Kita tekan linknya dan masuk ke bot kita, oke? Nah, kita coba tekan start. Nah, dia langsung muncul data-data informasi dari siapa yang ngechat, ya, kayak gini. Jadi dari ID-nya, terus apa yang dia kirim, ini yang dia kirimkan start, karena saya tekan start pertama kali, ya kan? Start pertama kali. Oke, ini kita pin dulu ya, kita tekan pin di atas, supaya datanya nggak hilang, supaya kita nggak ulang-ulang kali execute step gitu. Cuman sebagai contoh saja, ini kita pin saja supaya nanti di data-data berikutnya kita bisa pakai dulu yang kita mau drag and drop gitu. Nanti saya perlihatkan. Oke. Nah, setelah dari sini, lalu kita langsung masukin saja ke AI agent-nya. Nah ini. Jadi, buka di kanan ya, cari di kanan, search node, atau bisa juga diklik di AI agent ini. AI di sini, keluar nanti AI agent-nya. Jadi kita gunakan, cari AI agent, nanti dia keluar yang ini, AI agent. Nah ini dipilih aja. Ini kita klik atau kita tarik gini bisa. Jadi diklik atau ditarik bisa. Kayak gitu ya. Nah, setelah terhubung seperti ini, belum terhubung sih ini, setelah muncul nodes dari AI agent seperti ini, kita tinggal tarik dari kiri ke kanan, langsung terhubung ke AI agent, supaya data dari Telegram Trigger itu bisa dihubungkan ke AI agent. Nah, nanti kalau kita buka AI agent, kita bakal lihat di kiri sini masih ada data-data yang tadi kita gunakan, yang tadi kita kirim ya. Yang tadi kita kirim. Oke. Di sini secara default AI agent itu memilih sumber dari
user message-nya itu adalah terhubung dengan chat trigger node. Chat trigger node itu yang mana? Kita coba cari ya. Chat trigger, nah ini. Ini chat trigger node. Tapi kan kita nggak pakai ini. Kita nggak pakai ini. Kita pakai Telegram trigger. Jadi, yang ini, yang dari AI agent, default-nya kita ganti dengan define below. Kita ganti dengan define below. Sehingga kita bisa mendefinisikan user kita sendiri, teks kita sendiri, atau input kita sendiri gitu. Nah, seperti biasa kita ganti dulu ke expression, lalu kita bisa perbesar ya, perlu di kanan bawah di sini, kita bisa perbesar, jadi ganti ke expression, terus perbesar. Nah, di sini kita bisa masukin aja teks yang bakal kita kirimkan dari Telegram, yaitu isi teks dari data Telegram ini. Ini kan data JSON-nya nih. JSON kan kemarin sudah saya bahas nih. Data JSON, teks. Nah, di teks ini berisi start, ya kan? Karena kita tulisnya di sini start. Dari start ini kita tinggal drag, tarik ya. Tarik, klik, tarik ke sini. Lepas di sini aja. Udah. Nanti di sini tulisannya sama kayak tulisan yang kita keluarkan dari Telegram gitu. Start. Seperti itu. Oke. Jadi kita coba dulu ya, kita coba lagi apakah si AI agent ini benar-benar bisa membaca prompt dari user message ini atau tidak. Ini kita unpin dulu datanya supaya data baru bisa masuk. Kita coba execute workflow atau kita execute yang ini. Ini kita hapus saja ya. Terus kita save supaya nggak lupa ya. Supaya nggak lupa, supaya nggak hilang, kita save. Terus kita execute workflow dan dia bakal tunggu. Oh maaf, ini nggak bisa precision. Oh, ini belum ada chat modelnya, oke? Belum ada chat modelnya. Nah, kita bakal pakai chat model yang dari OpenAI karena saya top up-nya di situ. Kalau yang di Gemini gratisan saya sudah habis ya. Oke. Ini kemarin saya sudah buat, teman-teman juga seharusnya sudah dapatlah gambaran gimana cara top up, cara buat API di OpenAI ya, OpenAI platform. Di sini kita bakal pakai GPT, model GPT titik 1 mini, bisa pakai model yang lebih pintar, tapi saya pakai model yang GPT titik 1 mini aja. Ya, oke. Sekarang kita coba execute workflow, dan kita lihat. Nah, dia sekarang waiting for trigger event, artinya dia sedang menunggu dari pesan kita. Coba kita tulis hi. Oke, dia tereksekusi nih, berjalan. Oke, di sini tulisannya hi ya, masuk teksnya hi di sini ya. Hi. Lalu dia balasnya hello, how can I assist you today? Jadi bagaimana saya bisa membantumu hari ini? Oke. Nah, sekarang kita sudah bisa menghubungkan Telegram ke AI agent. Gimana caranya supaya AI agent ini bisa membalas lewat Telegram? Kita tambahkan notes di kanan sini ya, klik tambah di sini. Tambahkan Telegram, kita cari Telegram. Lalu kita pilih yang send a text message. Kita pilih send a text message. Maksudnya kirimkan pesan dalam bentuk teks gitu. Oke? Nah, di sini kita sudah tahu bahwa teks yang bakal kita kirim adalah teks hasil output dari AI agent. Kalau dilihat di kiri atas ini adalah keluaran dari AI agent ya. Dari notes AI agent, outputnya adalah hello, how can I assist you today? Nah, ini kita tinggal tarik aja, drag and drop, terus kita taruh di teks. Nah, ini belum selesai, teman-teman. Kita harus tulis dulu chat ID-nya. Chat ID-nya kita bisa pilih dari Telegram Trigger. Jadi, kita bisa klik di sini untuk melihat data-data dari notes yang sebelum-sebelumnya. Ini kita klik Telegram Trigger. Oke, kita klik Telegram Trigger, lalu kita pilih. Di sini ada chat ID, dan kebetulan kita bakal butuh chat ID. Jadi, chat dan ID. Di dalam chat ada ID-nya, ID ini yang bakal kita pakai. Jadi kita klik ID, kita tarik ke chat ID. Oke, sekarang kita coba khusus kita tes yang bagian send a text message, apakah dia bisa mengirimkan kembali ke Telegram kita atau tidak. Coba kita tes. Nah ini, keluar informasi di sini. Hello, how can I assist you today? Nah, dia berhasil mengirimkan pesan balik ke kita melalui Telegram. Oke. Tapi di sini masih ada this message was sent automatically with NNN. Gimana cara menghilangkannya? Kita taruh di sini additional field ya. Kita tambahkan add field, append NNN attribution ya. Terus kita pilih matikan append NNN distribution ini.
Nah, kalau gini, kita execute step lagi, kita uji coba lagi, dia bakal ngirim hal yang sama, tapi tanpa this message was sent automatically with n8n, tanpa tulisan itu lagi. Ya, kayak gitu. Oke. Nah, setelah ini kita save dulu supaya nggak lupa. Ya, setelah ini kita save dulu supaya nggak lupa. Kita sekarang sudah berhasil membuat Telegram itu terkirim atau mengirimkan, menerima pesan dan mengirimkan balasan pesan. Ya, itu satu. Nah, sekarang kalau kita lihat di template kita, ya, kita butuh memori. Supaya, kenapa kita butuh memori? Supaya bot kita ini memiliki ingatan terhadap konteks apa yang dia sedang bicarakan gitu. Jadi, supaya si bot ini mengingat pembicaraan sebelumnya dan paham konteks jangka pendeknya. Kita sih sedang bahas apa sih kayak gitu. Supaya si bot itu paham kita sedang bahas apa. Oke, kita tambahkan memori. Yang paling gampang untuk saat ini adalah kita pilih simple memory. Kita tinggal klik, nggak ada yang perlu disetting, kecuali kita pilih, kita setting ID dari chatnya. Ya, jadi di sini secara default, secara umum dia bakal mencari session ID. Session ID itu terhubung dengan chat trigger node yang tadi, chat trigger node yang kita nggak gunakan tadi. Kita ganti define below, di mana ini menjadi key, belum terisi kan. Lalu kita ganti AI agent-nya ke Telegram trigger, ya, Telegram trigger, dan kita kembalikan isinya sebagai chat ID ya, supaya ini menjadi ID unik untuk membuat si AI ini mengingat bahwa kalau ID yang ini yang ngechat, kita sedang bahas A gitu, kayak gitu. Kita sedang bahas topik soal A. Tapi kalau ID lain yang ngechat, kita lihat lagi memorinya dia sedang bahas apa sebelumnya. Nah, seperti itu. Itu fungsi dari simple memory ini, dari memori di chatbot AI agent, kayak gitu. Oke? Nah, ini teman-teman mungkin bakal nanya apakah ini bisa dipergunakan di WhatsApp juga? Jawabannya bisa banget. Ini cuma diganti dengan WhatsApp aja. Nanti di sini ada WhatsApp ya. Tapi ya, ini ada WhatsApp kan? WhatsApp Business Cloud. Tapi API untuk WhatsApp itu sedikit tricky untuk didapatkan. Sedikit tricky ya, sedikit ada trik-triknya, atau bahkan ada yang, kalau mungkin yang sudah mau pro gitu, ada yang berbayar gitu. Tapi kalau misalnya yang gratisan, itu sedikit tricky, tapi bisa. Pada dasarnya bisa. Ini kita tinggal ganti aja tentang WhatsApp. Karena cuma ini, pembeda dari WhatsApp dan Telegram ya cuma di sini. Cuma di dua ini. Kayak gitu. Oke? Nah, sekarang kita bakal tes apakah si bot ini memiliki ingatan tentang kita atau tidak. Coba kita tes ya. Nama saya Amin. Oh ya, ini kita belum execute ya. Kita execute dulu, execute workflow. Nanti dia bakal ngambil pesan terbaru selama belum terlalu lama. Nah, ini dia bakal, halo Amin, ada yang bisa saya bantu hari ini? Terus saya coba bakal tanya, siapa nama saya? Siapa nama saya? Saya coba execute workflow lagi, kita lihat. Nama kamu adalah Amin. Ada yang ingin kamu tanyakan atau diskusikan? Nah, dia berarti berhasil mengingat nama saya, dan ini kalau kita lihat, dia mengakses memori ya dua kali. Dia mengakses memori pertama kali, lalu kedua kali untuk menyimpan hasil dari percakapan terbaru, kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita sudah membuat sebuah chatbot yang bisa membalas, bisa menerima pesan, bisa membalas, kemudian bisa mengingat. Sekarang, kita mau buat si chatbot ini bisa membalas sesuai dengan apa yang kita mau. Apa yang kita mau gitu. Oke? Jadi di sini bakal ada teknis SOP dan juga send ticket to admit. Yang pertama kita bakal pakai adalah teknis SOP-nya, ya. Oke. Gimana teknis SOP? Kalau kita lihat ya, kemarin kan kita sempat bahas soal Google Sheet ya. Kita coba dulu buka Google Sheet ya. Docs spreadsheet. Terus kita pilih yang akun kemarin ya, yang kita gunakan. Akun yang kita gunakan kemarin, AI Lab Testing. Ini jadwal orang santai, jadwal apa ya? Saya udah lupa. Nah, oke. Di sini ada data-data yang kemarin kita gunakan. Tapi, di SOP ini, saya menulis SOP-nya di sheet sheet ketiga. Jadi kita bakal pakai sheet ketiga alih-alih sheet pertama. Nah,
Kalau begitu, kita bakal tambahkan tools di sini untuk membaca dari Google Sheet. Jadi kita coba Google Sheet ya. Maaf, Google Sheet. Nah, terus kita udah kredensialnya yang kemarin kita sudah pakai ya. Sudah otomatis terpilih. Kita cari from list soal dokumen AI Lab Testing, oke, ada. Terus sheet-nya kita pakai yang sheet ini sheet keberapa? Sheet ketiga, oke ya. Dipastikan bahwa ini adalah sheet ketiga ya. Ini kelihatan nggak ya? Nah ini sheet ketiga ya. Sheet ketiga, oke. Oke, jadi sheet ketiga kita gunakan, kita kembalikan dulu, balik lagi ke sini. Jadi kita bakal pakai sheet ketiga. Nah, oke. Sekarang dia bakal mengambil seluruh data dari sheet ketiga ini, seluruh data tanpa terkecuali. Dia bakal ngambil seluruh data dari login masalah ini ke sini. Sampai seluruhnya sampai ujung sini. Pokoknya intinya semua data di sini dia bakal ambil dan dia bakal jadikan sebagai informasi yang tambahan untuk jadi SOP-nya. Nah, supaya si AI agent paham bahwa ini adalah informasi untuk SOP, maka kita ganti nama. Ya, kita ganti namanya di sini. Kita ganti di sini get SOP data. Get SOP data. Oke, kalau di sini kita lihat teknis SOP CS. Oke. Kalau di sini kita namain aja get SOP data ya. Jadi nama itu yang penting clear supaya si AI paham bahwa tools ini fungsinya untuk apa, kayak gitu. Jadi di sini namanya get SOP data. Kalau mau ganti nama juga nggak masalah. Nanti kita bisa kasih tahu di promptingnya. Setelah ini kita bakal bahas promptingnya. Oke? Nah, kita sudah dapat get SOP data nih. Kita sudah dapat get SOP data. Sekarang kita bakal meminta bahwa atau set si AI agent ini memiliki role spesifik ya, sesuai yang kita mau. Karena kita mau dia bertindak sebagai CS ya, admin CS, maka kita mau dia bertindak sebagai admin CS. Ya, jadi kita ganti di sini ya. Di sini di no properties ya, add option, kita klik, lalu kita klik system message. Artinya kita mau menambahkan sebuah pesan ke sistemnya. Kita mau set sistemnya sebagai apa, kayak gitu. Nah, di sini secara default, you are a helpful assistant. Ini kita hapus aja, atau mau dibiarkan juga nggak masalah. Kalau saya sih saya hapus. Saya mau pakai bahasa Indonesia aja, supaya lebih gampang dipahami kayak gitu. Ya. Nah, jadi di sini saya bakal bilang, kamu adalah admin CS. Ya. Ini kalau kita lihat seperti ini, rada kurang enak ya. Jadi kita ganti lagi ke expression, lalu kita perbesar. Nah, kalau gini kan lebih enak ngetiknya. Kamu adalah admin CS yang mewakili PT Otak Super Persada. Seperti ini ya. Kamu adalah admin CS yang mewakili PT Otak Super Persada. Kamu punya tools bernama, kita kutip supaya dia spesifik ya, get SOP data, di mana setiap kali user bertanya apapun itu, kamu harus memanggil tools ini terlebih dahulu untuk paham SOP dan jawabanmu. Oke, gitu aja. Jadi ini promptingnya sesuai yang kita mau ya. Jadi syarat dari prompting itu yang penting kita direct dan clear. Kayak gitu ya, direct dan clear. Seperti itu. Sekarang kita bakal uji coba apakah dia bakal memanggil tools get SOP data atau tidak. Sesuai dengan prompting yang kita mau tadi. Halo, coba kita coba ya. Halo, kamu siapa? Coba kita tanya kamu siapa, lalu kita klik execute workflow.
ya. Kita klik execute workflow. Nah, ini kalau kita lihat, dia memanggil tools get SOP data ya. Dia memanggil get SOP data. Ya. Terus kita lihat, halo saya admin customer service yang mewakili PT Otak Super Persada. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Iya, kalau kita lihat, SOP-nya ini ada soal cara daftar akun, login masalah. Ini cuma dummy data aja ya, cuma dummy, cuma apa namanya, data yang saya buat-buat gitu. Refund dan pembatalan. Nah, ini. Saya mau tanya soal refund dan pembatalan. Apa kebijakan refund kalian? Nah, ini kita tanya, kita enter, terus kita execute workflow, kita lihat apakah dia bakal memanggil SOP data atau tidak. Nah, dia bakal memanggil SOP data itu, lalu dia akan memberikan jawaban sesuai. Untuk kebijakan refund, refund tersedia dalam 7 hari untuk paket tertentu. Jika Anda ingin mengajukan refund, bisa dilakukan melalui link berikut. Ini saya nggak tahu benar atau tidak. Kita cek ya. Kita cek di SOP-nya apakah benar atau tidak. Refund dalam 7 hari paket tertentu. Nah, ini benar. Ajukan di HTTP. Nah, itu berarti dia menjawab sesuai dengan SOP yang kita mau ya. Dengan begini bahwa kita tahu si CS kita yang kita baru buat ini, dia mengikuti SOP yang kita mau. Karena kita prompting, ya, kita buat promptingnya bahwa kamu punya tools bernama Get SOP, di mana setiap kali user bertanya apapun itu, kita bilang set botnya, apapun user bertanya, kamu harus cek dulu SOP-nya. Ya, kamu harus panggil tools terlebih dahulu, untuk mendapatkan jawaban dan datanya seperti itu. Nah, oke. Berarti kita sudah berhasil membuat AI agent yang terhubung dengan yang bisa ada SOP-nya, kayak gitu ya. Ada SOP-nya. Sekarang kita mau tambahin satu fitur lagi nih, di mana si AI agent ini bisa membuat dia terhubung kembali ke manusia. Maksudnya, kalau misalnya ada pertanyaan yang tidak bisa dia jawab, atau usernya pengen berbicara dengan manusia, dia bakal meminta untuk terhubung dengan manusia. Kayak gitu ya, untuk terhubung dengan manusia. Nah, di sini kita bakal tambahin tools ya. Kita klik aja tambah tools di sini. Ya, ini ke zoom ya. Kita zoom sedikit, ini kita minggirin dikit ya. Kita geser dikit. Ini tambahin tools, terus kita tambahin tools Gmail. Karena kalau kita mau, misalnya kita mau infoin ke saya, gitu. Saya adminnya. Kita kirim bahwa, ini ada orang yang pengen setup meeting nih besok jam berapa gitu. Saya kirim lewat email. Jadi, dia bakal ngirim informasi bahwa besok bakal ada pertemuan jam sekian, user pengen bicara soal apa gitu. Oke. Jadi kita bakal klik Gmail, seperti sebelumnya kita bakal butuh kredensial, dan kredensial ini sudah kita buat kemarin ya. Sudah buat kemarin. Nah, maaf. Untuk tool-nya, kita langsung spesifikan saja ke kepala CS kita, atau CS manusia yang kita tuju, yang nanti bakal menghandle kalau ada permintaan untuk terhubung ke manusia. Maaf, seperti itu. Jadi, tool-nya saya bakal kasih ke saya. Ini taulamin.com. Oke, jadi ini email pribadi saya. Setiap kali ada user yang pengen terhubung dengan manusia, dia bakal ngirim ke email saya, email pribadi saya. Subjeknya kita tekan aja logo bintang ini. Ini menandakan bahwa membiarkan model AI, si AI menentukan subjeknya. Jadi AI ini bakal menentukan langsung subjeknya subjek apa. Email tab kita ganti ke teks, terus message-nya, isi pesannya juga kita harus membiarkan AI yang mendefinisikannya. Jadi kita tekan saja, klik tombol bintang ada di kanan ini ya. Nah, dia define automatically by the model. By the model itu maksudnya dia bakal otomatis ditentukan by AI agent ini. AI agent ini modelnya pakai apa? Pakai Open AI Chat ya, pakai Open AI. Jadi Open AI bakal menentukan dia teksnya apa, isi pesannya apa, subjeknya apa. Nah, seperti tools yang sebelumnya, kita harus mengganti namanya. Di sini kita ganti ini malah maaf ya.
kita ganti di sini. Send a ticket to human CS gitu. Send a ticket to human CS. Atau kalian bisa pakai bahasa Indonesia. Kirim pesan ke CS manusia. Bisa seperti itu. Tapi saya lebih suka pakai bahasa Inggris ya. Send ticket to human CS. Oke. Nah, ini kan kita sudah ganti namanya. Send ticket to human CS. Terus, jangan lupa kita tambahin juga di prompting si AI agent-nya. Kita buka lagi AI agent, kita perbesar, kita tambahkan sini. Kita tambahkan, jika semisal ada user yang pertanyaannya melebihi kapasitas pengetahuanmu, atau dia ingin berhubungan, berbicara langsung dengan manusia, maka gunakan tools send ticket to human CS. Gini. Jika semisal ada pertanyaan melebihi kapasitas pengetahuanmu atau dia ingin berbicara langsung dengan manusia, gunakan tools human CS. Konfirmasikan kembali sebelum menggunakan tools ini. Oke, jadi kita buat promptingnya seperti ini ya. Ini prompting saya aja ya. Jadi kalau teman-teman pengen buat tiketnya, bukan pengen buat promptingnya kayak gimana, misalnya di sini kita ganti, kamu adalah admin CS yang friendly, yang super friendly, bisa seperti itu ya. Kita konfirmasikan kembali, nah kita kembalikan di sini ya. Jika semisal ada user yang pertanyaannya melebihi kapasitas pengetahuanmu atau dia ingin berbicara langsung dengan manusia, ada typo ya, maka gunakan tools send ticket to human CS. Konfirmasikan kembali sebelum menggunakan tools ini. Konfirmasikan kembali ke user sebelum menggunakan tools ini. Jika benar-benar ingin set up meeting, kayak gitu. Oke, kita sekarang coba. Ya, kita sekarang bakal coba. Saya ingin bertemu dengan CS manusia. CS manusia ya. Saya ingin bertemu dengan CS manusia. Oke, coba kita execute workflow. Oke, ya Bang. Tentu, apakah Anda benar-benar ingin mengatur pertemuan dengan manusia? Jadi kami bisa membantu Anda secara langsung. Ya, kapan saja jadwal yang bisa saya set up gitu. Kita execute workflow lagi. Nah, dia bakal ngambil memori, bakal tunggu. Oke, di sini dia langsung, saya sudah mengirimkan permintaan untuk mengatur pertemuan dengan customer service manusia. Tim kami akan menghubungi Anda segera untuk konfirmasi jadwal yang tersedia. Apakah ada yang bisa saya bantu lagi sementara mendukung? Nah, ini dia sudah mengirimkan pesan ke Human CS, padahal saya masih nanya jadwal kapan saja yang tersedia. Tapi kita lihat dulu, apakah dia berhasil mengirimkan pesan ke saya atau tidak. Nah, ini kita coba lihat. Kita refresh ya. Apakah dia benar? Nah ini, permintaan pertemuan dengan CS manusia. Pelanggan bernama Amin ingin dijadwalkan pertemuan dengan customer service manusia. Mohon ditindaklanjuti dan konfirmasi jadwal yang tersedia. Oke, jadi dia berhasil mengirimkan email ke saya, walaupun pada dasarnya dia harus, pada dasarnya saya masih nanya kapan saja jadwal setup yang tersedia. Tapi dia mengartikannya bahwa nanti si CS ini bakal menghubungi si user admin ini untuk setup jadwalnya.
Ya, untuk memperbaiki ini kita bisa ganti lagi prompt-nya. Kita bisa ganti lagi prompt-nya di sini. Kayak misal di sini kita ganti jika semisal ada pertanyaanmu ingin berbicara langsung dengan manusia, maka gunakan tools human syndicate to human CS. Konfirmasikan dan cek jadwal aktif melalui tools SOP data, ya. Tools get SOP data. Kembali ke user sebelum konfirmasikan dan cek jadwal asli. Kita ubah ini jadi kayak cek jadwal aktif dan konfirmasikan kembali ke user sebelum menggunakan tools ini jika benar-benar ingin setup meeting. Seperti itu. Nanti dia bakal melakukan dia bakal ngecek dulu jadwal di sini karena di sini ada terletak jadwal ya, harusnya ada terletak jadwal kalau nggak salah. Informasi cara daftar hubungi CS manusia. Nah, CS tersedia ini kan ada jadwalnya. Dia bakal cek dulu SOP-nya, mengecek jadwal aktif, lalu mengirimkan tiket seperti ini. Dan dia bakal mengirimkan jadwalnya. Oke, kira-kira seperti itu cara kita membuat CS. Yang pertama bisa mengingat, kedua bisa mengirimkan jawaban spesifik atau tergantung user ya, tergantung pertanyaan user, dan bisa juga mengambil tindakan seperti mengirimkan pesan ke CS manusia untuk nanti ditindaklanjuti seperti itu. Pada dasarnya tools ini masih banyak ya, tools misalnya kita mau terhubung ke Google Drive misal, Google Drive mau ngambil data dari Google Drive, bisa ada Google Drive tool di sini. Atau kita mau terhubung ke aplikasi apa gitu, ada. Dan itu tools-tools yang nanti kita bakal bahas di teknik yang lebih advance kayak gitu. Oke, mungkin itu saja dulu. Sekarang mungkin kita langsung pindah ke sesi untuk membiarkan teman-teman langsung mengujinya, serta sembari itu masuk ke tanya jawab teknis. Bisa kayak gitu ya, Mas Yosi ya? Saya kembalikan ke Mas Yosi dulu deh. Silakan Mas Yosi. Oke, kalau begitu. Nah, berarti sesi sekarang itu sesi praktek ya, Mas Amin? Benar, iya. Oke. Oke, buat teman-teman, mungkin kita berikan waktu 20 menit ya. 20 menit, ya 20 menit atau sampai 25 menit untuk teman-teman praktek, tapi sekalian tanya jawab aja sekarang, tapi tanya jawabnya itu fokus kepada teknis ya teman-teman ya, fokus pada teknis, nanti bakalan ada Q&A juga, untuk yang teknis juga boleh, di luar teknis juga boleh, begitu. Oke, selama 20 menit berarti pertanyaannya di teknis ini ya? Ya, di teknis untuk ini workflow AI agent-nya. Saya susah Mas, gimana bahasa teknisnya begitu. Saya mencoba untuk menyamakan frekuensi dengan Mas Amin, ternyata sulit. Begitu. Oke, aman, siap. Mungkin Mas Operator silakan. Kira-kira ada pertanyaan-pertanyaan teknis yang bisa buat kita untuk jawab nih begitu, atau bisa kita bantu. Oke. Oke, ini pertanyaan teknis dari Kak Vicensius. Selain teks, bisa kirim gambar, video, file juga nggak, Mas Amin? Oh bisa, kita bisa kirim gambar video atau file bisa. Nanti misalnya kalau gambar, kita coba di sini ya. Misalnya kita kirim gambar.
ke Telegram. Coba ya, misalnya ini kirim gambar dulu ya. Kita coba kirim gambar. Ya. Sebentar Mas Amin, Mas operator tolong diturunkan kolom chatnya supaya kelihatan. Nah, oke, terima kasih Mas operator. Oke, siap. Ini kita coba kirimkan ya. Ini kita coba kirimkan. Ini adalah salah satu produk dari teman saya. Saya coba kirimkan lewat image ya, send image. Terus execute workflow. Kita tunggu. Dia bakal masuk. Tapi dia agent ini nggak bisa terima karena dia terimanya hanya dalam bentuk teks, ya, dalam bentuk teks. Gimana caranya? Kita harus membuat konversi dulu dari apa namanya gambar ini ke teks. Jadi tergantung gambar apa dulu nih. Kita harus tahu gambar yang pengen kita kirimkan ke Telegram kita. Kalau cuma gambar kayak gini, kayak katakanlah seperti apa ya, ini, coba ini ya. Ini gambar yang saya kirimkan tadi kan. Nah, cuma gambar seperti ini kan nggak bisa dirubah ke teks. Karena nggak ada teksnya. Atau mungkin kita bisa membuat OpenAI mengidentifikasi. Dia mungkin bisa bilang ini adalah kain gitu. Misalnya dia identifikasi ini adalah kain. Jadi keluaran teksnya jadi ini adalah kain. Terus si agent bakal balas sesuai dengan ini adalah kain itu. Jadi inputnya ini adalah kain seperti itu. Nah, ini kan kalau kita lihat dia kirimnya foto, alih-alih teks ya. Biasanya kan di sini teks, ya kan? Teks. Ini dia kirimnya foto. Dia kirimnya foto dan mengambil ada beberapa. Ada file ID, file unique, tapi di sini size-nya beda-beda. Tapi pada dasarnya ini semuanya sama sebenarnya, ya. Cuman kalau gambar seperti ini kita harus download dulu. Jadi sebelum masuk ke yang lainnya, ini nanti kita harus tambahkan, lalu kita masuk ke Telegram, lalu kita cari yang namanya get a file. Nah, di get a file ini kita bakal harus taruh file ID-nya. File ID misalnya ini ya. Yang paling besar biasanya gambar aslinya. Ini yang ini paling bawah. Coba execute step. Nantinya dia bakal ngedownload nih data yang seperti ini yang bisa diproses di n8n. Tapi kalau di sini sistemnya kita belum support untuk proses gambar. Untuk saat ini murni teks doang dulu. Mungkin teman-teman untuk pertanyaannya bisa teknis yang dimasukkan itu adalah teknis dari praktek yang sudah dilakukan Mas Amin tadi, gitu ya. Jadi mungkin nanti di luar dari situ di akhir nanti saya bakalan spill nih, karena kan teman-teman udah kenapa WhatsApp-nya nggak dibuka, nanti kita bakalan spill untuk masalah itu nantinya ya, solusinya begitu. Nah itu di sana kita bakalan bisa berdiskusi lebih banyak nantinya. Oke, mungkin kita lebih kepada teknis praktik yang hari ini dilakukan oleh Mas Amin. Oke, silakan Mas operator, boleh ada pertanyaan kira-kira untuk masalah teknis yang dari praktek yang tadi? Oke, mungkin Mas operator, ini mungkin masalah teknis Mas Amin dari Kavinsensius lagi. Ada batas jumlah user yang chat bersamaan nggak? Itu Mas Amin. Dari n8n sendiri nggak ada, tapi dari modelnya biasanya ada. Jadi ini model, misalnya kan kita model kayak dari OpenAI itu ada limitnya tergantung kita top up gitu. Jadi misalnya kalau saya top up cuma $5, itu biasanya saya bisa memanggil ini setiap 30.000 token per menit. 30.000 token per menit. Jadi ada batasannya. Dia hitung per token. Semisalnya ada beberapa puluh user dan beberapa puluh user itu ngechat di saat yang bersamaan dan melebihi 30.000 token ini dalam 1 menit, maka saya nggak bisa memproses mereka semuanya. Kayak gitu. Bakal dilimit dari OpenAI-nya. Bukan dari n8n-nya, tapi dari OpenAI-nya. Supaya membuka lebih jauh, ya top up lebih banyak. Katakanlah seperti $100. Ya gitu, 1.600-an, 1.700-an, itu kita bisa membuka sekitar 500.000 token per menitnya. Seperti itu. Oke. Berarti sesuai kalau misalnya chat bersama itu tidak menjadi masalah, tapi menjadi masalah. Mungkin paket limitnya teman-teman nih, ngambilnya token berapa token begitu. Betul, paketnya. Ini soal permasalahan uang dari perusahaan sana lah. Kalau dari kita sendiri nggak masalah berapa puluh yang langsung ngechat sekaligus, nggak masalah.
Ya. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya. Mungkin Mas Operator saya bisa request ya, mungkin problem-problemnya kali Mas Operator begitu. Setelah pertanyaan Mas Andika ya, dari Kak Andika, mungkin pertanyaannya boleh ke problem-problem, mungkin ada yang bad request atau apa, itu bisa jadi solusi buat teman-teman. Oke, ini dari Kak Andika Baskoro. Mas, kalau SOP datanya diganti menggunakan website usaha, kita apakah bisa? Bisa banget. Bisa banget. Bisa, Nanti bisa. ini katakanlah seperti ini ya. Saya ambil contoh perusahaan saya website saya otakteknologi.com. Nah, ini kan di sini ada tulisan-tulisannya nih. Nah, tulisan-tulisannya ini web saya agak berbeda sih. Jadi kita coba di sini ya. Kita coba di sini pakai manual trigger. Terus kita coba HTTP request untuk mendapatkan data dari data dari website tersebut. Kita harus pakai HTTP request ini. Jadi untuk mendapatkan datanya pakai HTTP request. Kita paste linknya saya di sini, link websitenya saya, terus kita execute step. Kita lihat. Nah, ini kita bakal dapat data di sini. Ya. Sini kalau kita lihat JSON-nya yang lebih panjang gitu, ini bakal dikasih tahu ini ada data-data saya di sini. ESO menyediakan layanan desain dan bla bla bla. Isi dari Ini ESO mana ya? Pokoknya isi dari sinilah. isi dari website saya lah, istilahnya kayak gitu. Jadi ini kita bakal mendapatkan isi informasi dari website usaha kita kayak gitu. Kayak gitu. Ya. Oke. Intinya bisa. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Mas Operator, seperti request saya, mungkin ada problem dari teknisnya begini. Kira-kira ada pertanyaan nggak, Mas Operator? Oke, ini teknis Mas CS dari KCS Corporation. Saya udah setting NIN di cPanel bisa running dan login, namun pesannya connection loss. Apa yang salah ya? Dan login, namun pesannya connection loss. Apa yang salah ya? Coba cek apakah dari ini saya nggak pernah pakai cPanel ya. Kalau saya pakainya Qlify ya. Qlify. Kalau saya pakainya Qlify kayak gini. Ya. Ini VPS saya nggak pakai saya nggak pakai cPanel, saya pakai Qlify. Tapi coba cek di peraturan networking atau firewall VPS-nya milik Mas gitu. Apakah ada yang diblok atau apakah dia diberikan akses ke internet gitu. Kayak gitu. Coba dicek dulu di bagian connection itu. Karena kalau semisal di Qlify ini out of the box. Jadi saya tinggal katakanlah new resource ya. New resource di sini. Katakanlah NetN, saya mau cari NetN. Ini langsung ada NetN. Jadi tinggal saya install dan lepas tangan dia langsung jadi. Seperti itu. Qlify lebih custom gitu ya, bukan lebih custom, lebih fleksibel gitu ya Mas ya? Iya, lebih dipermudah lah, lebih dipermudah. Iya. Saya juga pernah pakai cPanel sih Mas, untuk biasanya cPanel saya pakai untuk press biasanya ya, cPanel itu untuk WordPress. Dan memang dari segi UI untuk Qlify itu dibandingkan dengan Qlify tidak begini sih Mas, gitu. Kalau saya sudah lebih akrab dengan yang kayak gini, lebih nyaman gitu. Iya. Mungkin teman-teman yang untuk masalah cPanel itu bisa dicari lagi gimana caranya untuk di-connect ke NIN-nya, bisa mungkin dari Iya, coba dicek dulu networking-nya gitu, peraturan networking-nya, firewall-nya, kayak gitu. Coba dicek. Iya, coba dicek dulu aja. Oke, selanjutnya dari apakah ada pertanyaan mengenai teknis ini, Mas Operator? Oke, ini dari Kak Mika. Apakah setiap kali ada pesan yang masuk, kita mesti klik execute workflow untuk membalas pesan tersebut, nggak auto-respon dari chatbot-nya? Begitu, Mas. Ini pertanyaan bagus banget. Jadi, itu hanya terjadi karena kita belum aktifkan workflow-nya. Ini kalau dia di atas ini kan belum aktif. Ini tulisannya inaktif, belum aktif. Kalau ini udah kita aktifkan, katakanlah seperti ini ya, dia bakal jawab otomatis. Kita nggak perlu execute workflow lagi. Ini saya nggak execute workflow ya. Saya coba cari hi. Harusnya dibalas tuh, dia balas. Hai Amin, ada yang bisa saya bantu hari ini? Dia langsung ngebalas tanpa saya execute workflow karena sudah aktif.
Tapi saya nggak aktifkan karena ini cuma tes aja. Jadi kalau teman-teman sudah pengen launching, ya tinggal diaktifkan aja. Kayak gitu. Oke. Terjawab ya Kak Mika ya. Jadi tinggal diaktifkan aja sebenarnya. Ini saya Oke. boleh request satu nggak? Ini mungkin yang jadi bagus, request satu pertanyaan nggak? Boleh. Boleh Mas Oke. Amin. Ini dari Mas Jasdani sama Mas Doel Hafiz ini mempunyai pertanyaan yang sama, dan saya yakin ini pertanyaan mereka yang instalasinya secara lokal dan mempunyai masalah yang sama juga. Saya pengen bahas itu. Bisa di... Oke. Boleh di-up Mas Operator? Tadi siapa namanya Mas Amin? Ada dari Mas Jasdani, hanya Dani ya. Jasdani dan Doel Hafiz, salah satunya bisa. Dua-duanya pertanyaannya sama. Oke, sebentar. Selagi menunggu Mas Operator untuk munculin ke atas ya. Buat teman-teman. Oke, ini biar sekalian ya. Buat teman-teman nanti di akhir kita tim admin bakalan berikan link ya untuk pembelajarannya hari pertama, hari kedua, hari ketiga di besok hari. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir soal recordingnya begitu ya. Oke, ini dari Jasdani. Dari Kak Jasdani. Problem running workflow bad request. Please check your parameters show detailed Telegram trigger, bad request, bad webhook, and HTTPS URL must be provided for web. Betul. Nah, ini salah satu yang paling sering dilalui oleh orang-orang yang instalasinya lokal. Ini saya pakai yang versi lokal ya. Kalau dilihat ini aminserver.lokal, berbeda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya di VPS saya, n10.otakteknologi.com. Kalau yang ini berada di server lokal saya, Oke? Nah, permasalahannya teman-teman itu, kalau dilihat ya Telegram trigger, kita buka Telegram trigger, terus buka webhook URL-nya, permasalahan yang sama, itu pasti di situ masih http://localhost bla bla bla, localhost kayak gitu. Localhost. Nah, itu nggak bakal bisa. Dia harus HTTPS. Nah, punya saya pakai ngrok namanya. Tapi kalau teman-teman nggak bisa setting ngrok, kayaknya itu sedikit kompleks ya. Teman-teman aktifkan neten dengan neten -- tunnel. Tunggu, saya buka dulu neten docs-nya. neten docs, self hosting, npm. Nah ini, jadi yang kemarin kita bahas nih Mas, yang soal tunnel, tunnel yang kemarin kita bahas. Oke, jadi supaya si neten itu bisa terhubung ke internet dan menggunakan Telegram, dia butuh yang namanya webhook, dan webhook itu artinya internet harus meminta permintaan ke kita, pergi ke kita kayak gitu. Nah, di sini si neten sudah memberikan jalannya, tapi dikatakan danger karena ini bisa mengundang hacker untuk masuk ke kita kayak gitu. Jadi kalau punya saya, ini karena ngrok, jadi saya berani perlihatkan karena ngrok punya sistem keamanannya sendiri. Tapi teman-teman jangan perlihatkan URL teman-teman seperti tadi ya. Jadi nanti pas start itu kita pakai neten start -- tunnel. Ya, jadi neten start -- tunnel. Ada -- tunnelnya di sini. Jadi entah pakai neten -- tunnel atau neten start -- tunnel bisa. Jadi -- itu maksudnya garis-garis ya. Garis-garis tunnel. Ya. Jadi tinggal tambahkan garis-garis tunnel ini, spasi garis-garis tunnel lalu enter, nanti dia bakal merubah yang awalnya di sini adalah localhost HTTP menjadi HTTPS neten apa gitu. Nanti dikasih link dari neten secara gratis seperti itu. Yang pada harusnya ini sebenarnya berbayar kalau di luar biasanya ya. Tapi ini neten sediakan secara gratis, dan itulah salah satu alasan kenapa kita menggunakan neten juga. Jadi kalau teman-teman yang permasalahannya di Telegram seperti tadi, coba start neten-nya, jadi dikeluarkan dulu neten-nya, lalu restart lagi neten-nya pakai -- tunnel. Oke, seperti itu. Oke, berarti Mas Amin, itu kan tadi dari segi dari URL-nya, karena Mas Amin menggunakan ngrok ya, jadi sistem keamanannya sudah oke lah, bisa dibilang begitu ya. Nah, berarti buat teman-teman, berarti buat teman-teman kalau misalnya menggunakan NIN gitu ya, karena ngrok mungkin cukup kompleks, teman-teman berarti jangan menyebarkan URL-nya, kalau nggak nanti berpeluang untuk
di-hack ya teman-teman ya. Iya, benar. Begitu. Bisa saja. Ya. Oke, tapi Mas Amin, mungkin dari saya juga penasaran ini. Tadi ketika kita ketik di CMD tuh ya Mas Amin berarti ya? Di CMD ya? CMD. CMD, and start dash dash tunnel, itu link and again-nya apakah udah langsung terotomatis berubah di URL tadi atau diberikan ke kita di CMD tersebut, Mas Amin? Tidak, langsung otomatis terubah. Otomatis Jadi berubah. Oke, oke. langsung di sininya langsung otomatis terubah nih di sini. Otomatis terubah. Oh, oke, oke. Ya, berarti teman-teman harus close NXN-nya dulu, terus restart NXN-nya. Tapi restart-nya gimana, Mas Amin? Tinggal di Restart-nya. close aja, misalnya ada CMD, Mm-mm. kita kan terbuka begini, terus kita start NetN-nya dengan kayak NetN biasa, nanti dia start kan. Ya. Nah, Uh-huh. di exit aja, udah di exit aja. Oh, exit aja berarti CMD-nya ya? Aja. Terus dibuka lagi pakai NetN dash tunnel kayak gini, tunnel atau NetN start ya, atau bisa pakai NetN start, NetN atau NetN start, bisa dua-duanya. Ya, ya, Gitu. oke. Berarti tinggal di close aja CMD-nya terus dibuka lagi begitu ya, Mas Amin? Iya. Dan itu kita kayak merestart semuanya. Jadi semuanya di sini bakal restart. Jadi selama belum menyala NetN-nya nggak ada yang aktif kayak gitu. Tapi tidak menghilangkan workflow-nya kan, Mas Amin, ketika di restart? Nggak menghilangkan workflow-nya. Cuman nggak nyala karena masih restart kan. Oke. Belum berjalan. Oke, semoga terjawab ya tadi Kak Jasdani. Oke, pertanyaan selanjutnya ini, Mas operator, apakah ada untuk yang terkait teknis? Ini ke Franky nih. Mohon infonya apakah AI agent dapat dihubungkan atau dikomunikasikan dengan program PLC atau SCADA? Sorry Mas Amin ya kalau misalnya cara penyebutannya Nggak beda salah. gitu. Untuk otomatisasi. Oke. Ini pertanyaan bagus untuk sistem industri ini berarti ya, sistem otomatisasi industri, karena PLC atau SCADA. Jawabannya bisa-bisa aja kalau PLC dan SCADA-nya bisa terhubung ke eksternal gitu. Dan biasanya memang bisa sih. Biasanya memang bisa karena itu fungsi PLC dan SCADA-nya ya. Kalau memang pengen dihubungkan ke AI agent, bisa-bisa saja, tapi saya nggak sarankan. Kenapa? Karena PLC dan SCADA itu bermain data mentah. Data mentah itu artinya ada banyak data yang angka-angkanya itu kayak banyak gitu berurutan, terus kayak misalnya data suhu ya, data suhu dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam kayak gitu, dan itu diambil tiap 5 detik. Bayangkan berapa ribu data itu berarti tiap 5 detik dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Nah, itu berapa ribu token yang bakal kalian habiskan hanya untuk menganalisis data mentah seperti itu. Itu bakal membangkrutkan dompet kalian. Tapi kalau banyak duit ya nggak masalah, silakan. Mungkin perusahaannya unlimited, cek kosong Mas Amin. Cek kosong. Iya. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi terkait teknis ini, Mas Operator. Ini dari Kak Sukma. Untuk get SOP itu apakah bisa diganti dengan mengambil dari database MySQL? Oh, bisa banget, bisa banget. Jadi ini kan contoh di sini saya buat supaya memudahkan orang supaya nggak lagi coding, ya kan. Kalau kita pakai MySQL itu kan database yang berarti kita harus menggunakan bahasa SQL gitu. Bahasa SQL berarti ada dalam tanda kutip sedikit coding lah, ya istilahnya sedikit coding. Tapi apakah bisa? Bisa banget. Nanti ini di tools-nya bisa diganti ke katakanlah SQL apa nih? Ini ada MySQL tool, tapi saya lebih suka pakai PostgreSQL ya, Postgre tool. Keduanya sama, database, tapi intinya bisa didapatkan dari database lah. Berarti tinggal toolsnya itu disambungkan aja dengan tadi MySQL atau tadi Postgre itu ya Mas Amin ya? Betul, tinggal digantikan seperti itu. Oke, mungkin buat teman-teman yang praktek ini ada 3 menit lagi. Setelah itu kita masuk ke pertanyaan. Ya, mungkin ada teknisnya juga, ada generalnya juga begitu ya. Ini teman-teman boleh dari tadi kenapa dimunculin terus layarnya, karena memang
biar teman-teman langsung bisa praktek gitu. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari terkait hal teknis. Oke. Oh, kayaknya lagi ini Mas Amin, lagi praktek bukan? Lagi praktek juga ya operatornya. Oke. Ini dari Kawayan, bagaimana cara publish atau mengintegrasikan workflow kita ke sistem lain? Keren. Bagaimana cara publish atau mengintegrasikan workflow kita ke sistem lain? Kalau kita sudah punya sistem, teman-teman bisa menggunakan teknik yang namanya API. Ini saya asumsikan Kawayan ini berarti sudah publish atau mengintegrasikan paling tidak familiar dengan yang namanya API ya. Application Programming Interface. Nah, salah satu API di sini kita bisa menggunakan namanya webhook. Nah, webhook. Webhook ini kalau kita set, ini berarti kita bisa memanggilnya dari aplikasi lain. Kalau aplikasi itu buatan kita sendiri, atau aplikasinya mengizinkan memanggil aplikasi lain seperti itu, mengizinkan memanggil webhook gitu, terhubung lewat API. Nah, kita bisa pakai webhook. Terus responnya, ujungnya, kan dia butuh respon tuh. Kita pakai respon to webhook, kayak gini. Jadi di ujung, setiap kali kita pakai webhook, ya, misalnya di awal sini kita pakai webhook, di ujungnya harus selalu respon to webhook. Ya, supaya enak gitu, supaya enak. Kayak gitu. Tapi ini biasanya yang nanya ini harusnya sudah mempunyai level teknis yang sedikit lebih dalam daripada orang-orang biasa ya. Yang bertanya ini harusnya sudah mempunyai teknisnya sedikit lebih dalam. Jadi kayak gitu. Ya, berarti bukan orang-orang seperti saya ya Mas Amin ya. Sepertinya sudah sedikit lebih tinggi. Oke kalau gitu. Pertanyaan selanjutnya ini. Tadi ada pertanyaan menarik tadi itu dari Kak Ramadan. Nah ini. I can start dash tunnel loading mulu, nggak kebuka. Kenapa gitu Mas Amin? Oke. NetN start loading mulu nggak kebuka, itu ada beberapa kemungkinan. Pertama, internetnya Mas itu sedikit lalot ya, sedikit kurang cepat gitu. Kedua, si NetN Start Dash Tunnel ini kan layanan gratis gitu, layanan gratis yang diberikan dari NetN, yang pada harusnya dia berbayar, karena yang kayak Nginx saja dia berbayar ya. Walaupun ada satu akun yang dikasihkan gratis, tapi pada dasarnya ini berbayar harusnya. Kemungkinan udah habis kuotanya, kemungkinan udah habis kuotanya. Kayak gitu. Jadi habis kuota atau ngantri ya Mas Amin? Ya? Habis kuota atau ngantri ya Mas Amin ya? Bisa jadi begitu ya? Iya, ngantri, kuota ngantrinya. Tunggu dulu, ada orang lain yang masih make kayaknya, kayak gitu. Masih banyak yang make juga. Kan ini kan layanan gratis dari NetN. Iya, sama. Ditunggu aja. Sama seperti saya sih Mas Amin, saya pernah coba satu tools AI begitu ya, dan itu dulu banget cobanya gratisan video lah gitu ya, membuat video, terus masih pakai gratisan. Nah itu saya nunggunya 3 jam. Akhirnya udahlah beli aja deh, lama banget. Betul. Tahu-tahu kalau udah gitu beli aja nih. Iya lama banget. Oke, mungkin pertanyaan satu lagi kali ya. Mas Amin ya, untuk terkait dengan yang teknis ya. Siap. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Hari. Mas, beda pakai Node.js dan Docker apa? Pro cons-nya apa? Oke. Mantap, pertanyaan bagus. Jadi, kalau kita pakai Node.js, itu terinstalasi secara global. Dia menyatu dengan sistem kita. Artinya, dia pakai seluruh resource yang sama dengan resource di sistem kita. Kalau pakai Docker, dia terisolasi. Jadi resource apa yang dikasih ke Docker itu yang dia pakai, dan si Docker ini apapun yang diberikan akses ke Docker cuma itu yang bisa dia pakai. Beda dengan Node.js secara penuh, dia berarti terintegrasi langsung dengan sistem kita. Jadi seluruh network kita itu berarti terekspos dengan hal yang sama dengan yang kita install di Node.js itu. Ini sedikit teknis yang lebih dalam, tapi intinya kalau semisal ada hacker menyerang instalasi Node.js, pasti kalah duluan daripada instalasi Docker. Karena Docker terisolasi kayak gitu. Cuma itu sih
pro cons-nya. Tapi lebih mungkin di Docker lebih mudah instalasinya karena tinggal kayak copy dari image orang lain. Cuma itu pro cons-nya. Oh, oke, Kalau oke, dari saya oke. cuma itu. Berarti kalau kayak negara ini sama kayak Docker itu sama kayak Korea Utara gitu ya Mas Amin ya. Terus eh Node.js kayak Amerika yang free gitu kan, yang bebas gitu. Iya. Kalau Korea Utara itu kan susah mengakses informasi apa aja sih yang ada di sana gitu kan karena terisolasi gitu ya. Mungkin gitu Permisalannya teman-teman cukup bagus nih permisalannya. Oke, oke. Berarti kita lanjut ke pertanyaan yang nggak teknis ya. Jadi mungkin tapi buat teman-teman nanti di sesi akhir di akhir saya bakalan memberikan informasi ya untuk teman-teman yang mau diskusi lebih lanjut. Nanti kita bakalan saya bakalan memberitahu tuh dan memberikan aksesnya untuk berdiskusi langsung mungkin dengan tim AI Lab atau dengan Mas Amin begitu. Nanti kita bakalan berikan. Nah, sekarang pertanyaan itu mungkin pertanyaan lebih general atau pertanyaan teknis juga tidak menjadi masalah. Jadi Mas Operator boleh banget diturunkan dulu aja layarnya karena dari sisi praktek mungkin sudah selesai begitu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman nanti kalau misalnya mau tanya jawab itu boleh banget. Oke. Selagi menunggu Mas Operator nih menurunkan ya, mungkin Mas Operator ternyata sudah memunculkan pertanyaannya. Dari Kak Kukisan. Ini kayaknya suka anime ya, Kukisan. Ada san di belakang. Kayak saya. Oke, kalau begitu. Elemen apa saja yang harus pakai token? Maksudnya ini Mas Amin mungkin saya Mas Amin juga bisa. nggak paham. Oke, Saya juga mungkin ini. Mungkin elemen itu lebih ke apakah elemennya itu hanya huruf saja, apakah titik juga, apakah tanda petik juga atau emoticon juga. Nah, itu apakah harus pakai token atau enggak Mas Amin? Benar. Jadi token itu dicacah tergantung si model itu dilatih. Jadi kadang dia dihitung per kata, misalnya A dalam bahasa Inggris A cuma tulisan A itu kan A, ya kan? Itu dihitung satu di token. Tapi U itu dihitung satu token juga. U dihitung satu token juga. Jadi tergantung apakah itu adalah kata atau huruf yang terpisah. Misalnya di tengah-tengah huruf kita biasanya di bahasa Indonesia ada pakai untuk Tuhan ya, untuk sistem, untuk yang sesuatu yang suci gitu Tuhan, ada garis lalu nya, ya kan? Nah, garis dannya itu bakal dihitung dua token yang berbeda. Seperti itu, bisa dihitung dua token yang berbeda. Begitupun titik dan koma bakal dihitung satu masing-masing token yang berbeda. Spasi pun token yang berbeda ya, satu token yang berbeda. Spasi pun itu dihitung satu token yang berbeda. Bisa dihitung satu token. Tapi itu permisalan ya Mas Amin ya, balik lagi ke masing-masing penyedia tools AI agent-nya begitu ya, karena berbeda-beda untuk menghitung tokennya ya. Iya, berbeda-beda modelnya. Makanya saya bilang tadi itu tergantung bagaimana model AI-nya itu dilatih. Karena misalnya di OpenAI sendiri dia ada memang model tokenizer-nya. Jadi di situ kita bisa memperhitungkan berapa token yang kita keluarkan untuk kalimat berikut kayak gitu. Iya. Tapi kayaknya kalau memperhitung semuanya per kata atau per elemen-elemen kayaknya bakalan pusing sendiri nanti. Iya. Di AI agent ini kalau nggak salah keluar ya. Coba kita coba ya satu kali ya. Oke, boleh Mas Amin, kita coba dulu. Ini masih kelihatan nggak? Masih di layar Mas Amin. Coba kita coba ya. Harusnya dia memperlihatkan tokennya. Setahu saya dia memperlihatkan tokennya. Coba kita lihat di logs. OpenAI chat model. Oh enggak. Coba JSON sistem. Nah ini. Estimated token. Nah ini diperlihatkan berapa token yang kita pakai. Ini untuk semua ini sistem kamu adalah ini. Itu estimated tokennya 371. Kelihatan nggak di sini? Kelihatan Mas Amin, 371 nah, ini, estimated token. 371. Itu ada estimated tokennya. Jadi dari sini memang bisa kelihatan
kira-kira berapa gitu token yang kita keluarkan untuk satu kalimat ini atau satu perintah kita gitu. Bisa terlihat di situ. Oke. Berarti di bagian logs ya Mas, di bagian log ya Mas Amin. Benar. Oke. Ya. Cuma buat teman-teman kalau misalnya mungkin menurut saya pribadi ya Mas Amin ya agak sulit ya untuk mengkurasi token nanti kira-kira bakal segini nih tokennya itu Iya, itu betul. sulit banget. Itu very waste of time. Itu waste of time betul. Saya pernah coba itu dulu dan itu buang-buang waktu banget. Itu tinggal gimana saja kita membuat ini sesingkat mungkin, sepadat mungkin. Makanya saya selalu bilang prompting kita direct dan clear. Supaya tokennya itu nggak banyak, direct dan clear. Seperti itu. Iya. Mungkin prompt-nya bukan kayak kita nge-prompt ChatGPT, kita kasih tahu dulu problemnya, kasih tahu tujuannya dulu, terus kita kasih bla bla bla. Itu bakalan langsung tokennya 1 juta Banyak. kayaknya gitu. Iya. Habis tuh. Terkuras uang di halal seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Devi. Kasih tips buat prompting yang mudah dipahami oleh AI agent dong. Nah itu, clear dan direct. Udah itu aja. Clear dan direct. Ya. Udah itu aja. Clear dan direct. Jadi tidak ada bertele-tele. Tidak berkias-kiasan, tidak berapa. Gitu. Ya. Kalau kita mau bilang kamu ahli dalam bidang A, udah itu aja. Kamu ahli dalam bidang data, ya udah itu aja. Kamu ahli dalam bidang data, udah gitu. Direct dan clear. Ya, oke. Nah itu teman-teman ya. Jadi sudah terbayang. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Muhammad Iqbal. Kan NIN ini harus HTTPS untuk bisa diakses dari internet. Cara pasang SSL-nya gimana? Pointing DNS-nya gimana ya Kak gitu? Itu gimana? Ini saya asumsikan bahwa yang ini pakai VPS tersendiri ya. Biasanya itu harus di-manage pertama. Kalau punya saya, itu di-manage oleh panel saya, panel Qlify saya. Jadi Qlify saya setiap kali saya instalasi sesuatu, di Docker ya, jadi saya instalasi itu pakai Docker semuanya. Di Docker itu dia otomatis terinstalasi SSL. Jadi semua sistem saya itu otomatis dipasang SSL oleh panel saya. Kalau misalnya tidak terinstall otomatis, maka harus dilakukan enkripsi mandiri. Pakai Let's Encrypt gitu. Itu bisa langsung ditanyakan atau dicek di Google atau di YouTube caranya. Agak ribet, agak ribet gimana gitu. Karena kita harus buat dulu SSL-nya, kita buat dulu public key-nya, apanya itu, lalu kita daftarkan lagi. Kayak gitu. Nah, atau ada juga cara lewat lewat DNS server kita. Ya, jadi kita misalnya punya domain. Kalau domain saya kan otakteknologi.com nih. Otakteknologi.com punya saya. Jadi domainnya saya itu di hostinger. Nah, di hostinger itu kebetulan nggak ada sistem untuk sertifikasi SSL satu persatu. Tapi makanya saya menggunakan panel yang bisa otomatisasi sertifikasi. Tapi kalau misalnya domainnya dari Cloudflare, dari Google atau dari AWS, itu mereka mempunyai sistem untuk SSL masing-masing gitu, satu persatu domainnya. Jadi tapi ini teknisnya terlalu dalam ya. Saya sendiri nggak ngerti kalau di AWS dan di Cloudflare. Saya sendiri nggak ngerti untuk sertifikatnya gimana. Kalau saya sendiri cuma tahu lewat cek YouTube atau cek GPT. Itu aja saran saya kayak gitu. Iya. Saya juga tidak mengerti untuk gimana caranya menerjemahkannya. Tapi saya sih asumsinya Mas Muhammad Iqbal mungkin punya bidang yang sama dengan Mas Amin begitu ya, makanya harusnya menanyakan hal yang sama begitu. Level pemahaman teknisnya sudah lebih tinggi lah istilahnya. Iya begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Hello Mister. Untuk satu AI agent apakah bisa memakai banyak model LLM? Misal nanti di prompt-nya dianalisa, baiknya pakai model yang mana supaya hasilnya maksimal? Oke, ini menarik, pertanyaan menarik sekali. Itu kalau nggak salah ya, saya pernah lihat, tapi saya nggak pernah coba karena saya belum pernah top up di situ. Dia pakai chat model yang open router ini. Open router. Kalau nggak salah ini. Dia pakai open router ini.
Tapi saya belum tahu gimana caranya ya. Saya belum tahu gimana caranya karena saya belum pernah pakai. Tapi intinya bisa. Jadi kita membuat sebuah AI kita memilih model apa yang pengen dia pakai kayak gitu. Kayak gitu. Intinya bisa, harusnya bisa kayak gitu. Pakai open router ini. Jadi alih-alih daripada menggunakan OpenAI chat model, kita pakai open router chat model. Di open router ini kayak tersedia semuanya gitu. Dari Gemini, Mistral, DeepSeek, OpenAI ya. Harusnya saya minta dari tim AI Labs disediakan open router aja ya harusnya, bukan OpenAI. Oke. Nah, saya bakal menghubungin tim finance. Itu jadi request yang menarik karena ya, Mas Amin. Tapi intinya bisa kayak gitu harusnya. Di sini kalau saya pernah lihat ada teman-teman dari luar negeri ini yang bisa itu akses mengubah-ubah modelnya sesuai keinginan mereka melalui open router chat model ini. Iya, oke. Nanti saya request ya ke finance-nya Mas Amin ya. Itu soalnya kalau misalnya kita jadikan pembelajarannya, oh ya buat teman-teman nanti bakalan ada juga nanti di grup sendiri nanti bakalan ada informasi soal kita bakal ada mengadakan webinar gratis begitu. Mungkin ini bisa jadi pertimbangan Mas Amin gitu, biar teman-teman tuh lebih kebayang lagi ya. Gimana? Kita kan nanti saya informasikan lebih lengkapnya tapi saya spill tipis dulu ini. Kita kan nanti bakal mengadakan webinar gratis ke depannya tuh. Webinar gratis ke depannya begitu ya Mas Amin ya. Mungkin ini bisa jadi pertimbangan Mas Amin karena saya juga saya pribadi ya itu agak tertarik ini kok bisa ini catat dulu berarti masuk di dalam gitu. Oke. Apa tuh? Ini Mas Amin yang open router chat modelnya. Saya saya tertarik ya karena bisa banyak model nih bisa dibuat dari situ gitu. Kita hubungi nanti tim finance. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Siap. Ya, udah catat nih, udah catat. Iya, udah dicatat. Oke. Dari KCS Corporation, kalau flow-nya dari trigger menunggu data dari form website, kemudian menjalankan NXN, dan dikembalikan lagi ke web tersebut, apa yang harus dipersiapkan selain API? Ada lagi? Nggak ada sih. Ya dipersiapkan aja alur data di NXN-nya aja. Kalau misalnya flow trigger menunggu data, ya setiap webhook atau API kita itu kan memang standby itu. Dia selalu menunggu kok. Jadi yang disediakan ya API-nya dan juga alur di mana dia proses setelah masuk dari API gitu. Lalu dia respon. Cuma itu aja. Ya. Oke. 2 pertanyaan terakhir nanti setelah itu saya bakalan menginformasikan ya terkait dengan nanti kita bakalan ada tempat diskusi 2 arah gitu. Jadi saya bakalan kasih tahu ke teman-teman nih Mas Amin setelah 2 pertanyaan terakhir ini. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Mas operator, boleh? Nah, ini dari Kak Yudhistira Rizal Firmansyah. NXN ini, apakah ada alternatif lain yang di-develop Microsoft ya? Karena Office saya sensitif dengan data yang konfidensial. Dan ada juga AI yang di-develop internal perusahaan juga. Apakah tetap bisa diintegrasikan dengan NXN? Berarti perusahaannya mendevelop AI juga dan mau mengintegrasikan dengan NXN begitu. Apakah bisa atau ada alternatif lain, Mas Amin? Saya berasumsi perusahaannya bukan di Indonesia ya. Saya berasumsi karena sejauh yang saya tahu LLM itu belum belum ada yang keluaran Indonesia resmi modelnya. Saya belum tahu sih, tapi yang saya tahu untuk melatih model itu kan supaya kita bisa klaim punya kita sendiri butuh komputasional teknologi yang tinggi, komputasional yang power yang besar lah. Nah, itu saya yakin belum ada di Indonesia. Jadi saya asumsikan ini perusahaan luar ya. Apakah tetap bisa diintegrasikan dengan AI lokal? Bisa aja kalau memang sistem AI-nya memiliki kemampuan untuk terintegrasi dengan aplikasi lain. Dan NXN ini kan diinstal secara lokal, bisa diinstal secara lokal seperti yang tadi yang open. Ini kan open source ya, dan diinstal gratis, diinstal secara lokal self hosting. Tentunya data-data teman-teman selama dia menggunakan semuanya lokal, nggak ada yang keluar, ya bakal tetap
confidential, nggak ada yang pergi keluar. Itu setahu saya ya, dan itu setahu saya soal klaim dari pemilik NIT-nya. Jadi dia lokal, dia nggak bakal ngambil apa-apapun, dia nggak bakal ngambil data kalian, nggak bakal ngambil workflow kalian. Itu klaimnya ya. Jadi kalau selama instalasi secara lokal, semuanya lokal aman, insya Allah. Oke, kalau begitu berarti aman. Saya hanya bisa berkata itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siap. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Daily Pix. Setahu saya, knowledge dasar seperti SOP itu bisa langsung ditrainingkan ke dalam AI agent tanpa harus dihubungkan dengan file eksternal. Apakah cara seperti itu ada kelemahannya? Oh, itu finger number one itu tuh Emot ini, emot. emoticon, ya emoticon, gitu mas. Ya. Oke, setahu saya bisa langsung ditrainingkan. Saya nggak paham maksud teman-teman, banyak ya yang sering salah paham soal training data soal AI. AI yang kita bakal pakai soal LM itu nggak mungkin kita train, cuman kita bisa tune istilahnya. Tuning itu artinya kita bisa set role-nya sesuai yang apa yang kita mau. Nah, kalau SOP-nya kita tanamkan langsung di katakanlah di sistem message-nya, di prompting-nya, bisa nggak? Oh, bisa banget. Itu berarti setiap kali dia memiliki pertanyaan yang masuk, semua SOP-nya langsung dikirimkan sekaligus sebagai prompting sistemnya. Nah, dia bertanya tadi, apakah ada kelemahan di sistem ini? Ada. Sedikit fatal sih kalau bagi saya. Dia nggak modular. Artinya setiap kali kita harus mengubah SOP kita harus mengubah langsung dari prompting AI agent-nya. Kita nggak bisa cuma langsung dari satu file gitu. Kalau semisal AI agent yang kita pakai ini satu, ya oke, fine aja. Tapi misalkan gimana kalau AI agent yang kita gunakan ada 10 gitu yang saling berhubungan, ada spesialisasi masing-masing. Misalnya ini AI agent untuk sales, ada AI agent untuk CS, ada AI agent untuk sales, dan semuanya mengikuti sebuah SOP general yang sama. Kalau misalnya itu ditanamkan di promptingnya, otomatis kita harus buka masing-masing workflow-nya kayak gini, kita edit promptingnya, terus kita pindah lagi ke workflow yang baru, lalu kita edit lagi promptingnya. Berbeda dengan jika itu diletakkan di file eksternal. Kita tinggal edit saja satu file eksternal tersebut dan semuanya bakal mengikuti SOP terbaru. Oke. Jadi sebenarnya bisa aja ya Mas Amin ya. Tapi kalau misalnya hanya bergantung dari AI agent-nya, contoh kita punya 10 workflow, yang 10-10-nya kita ubah secara manual dan itu takes time sekali ya Mas Amin ya. Iya, sekali. Jadi itu rugi banget ya. Jadi contoh prompt-nya itu bakal pertama bahkan banyak makan token ya. Karena kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang receh yang nggak perlu SOP gitu. Kayak hi. Ya kayak hi. Kalau kita cuma bilang hi gitu kan, dia ngirimnya sekaligus kalau ditanamkan di sistem promptingnya, dia ngirimnya sekaligus SOP yang beratus-ratus halaman itu loh. Bisa saja token. Oke, kalau begitu. Semoga terjawab ya. Tadi kakak tadi saya lupa namanya. Oke. Jadi sebenarnya sesi kita sudah selesai teman-teman, tapi ada 2 hal yang perlu saya sampaikan ya untuk info dari tim Elet. Yang pertama, Mas Amin, saya coba izin share screen ya Mas Amin ya. Oke, siap. Berarti saya matiin dulu ya. Ya, oke. Saya coba share screen. Sementara ya teman-teman. Oke. Silakan Mas. Oke, ini. Nah, jadi teman-teman, karena teman-teman request ya, ada request untuk 2 arah begitu ya. Nah, kita 2 arahnya ini menggunakan Discord ya teman-teman. Kenapa? Karena di Discord sendiri kita ada program. Program namanya itu adalah ini teman-teman, 1001 Pionir AI. Nah, jadi AI Lab ini ya, dan AI Lab dan juga AI Engineer ini punya misi yang dimana teman-teman menjadi pionir AI begitu. Nah, di sini kita bisa berkolaborasi, kita bisa saling berkomunitas ya, dan di sini juga ada Mas Amin ya, Mas Amin sebentar.
Saya lupa nama Mas Amin apa gitu. Oh ini ya Mas Amin ya. Nah ini ada Mas Amin. Ini ada Mas Amin dan dia Mas Amin role-nya di sini sebagai suhu ya, jadi sebagai mentor begitu. Nah jadi teman-teman ya, di sini kita bakalan banyak-banyak berkolaborasi dan ini sistemnya itu kita bakalan mengkategorikan sistem-sistemnya. Jadi teman-teman, saya menjelaskan sedikit aja program-programnya seperti apa sih 1001 Pioneer AI dan ini gratis teman-teman. Kalau misal teman-teman masuk ke Discord-nya ya, teman-teman langsung bisa akses nanti CS langsung mengirimkan. Jadi teman-teman bisa langsung chat di sana. Nah, di sini ya teman-teman ya, eh, di sini ada ketika teman-teman masuk, teman-teman baca dulu rules-nya, oke? Di sini ada rules, dibaca dulu. Nah, ini itu ada info terbaru ya. Jadi kalau teman-teman ada info-info dari admin AI Lab, bakal memberikan info-info update terbaru terkait dengan AI begitu. Nah, di bagian kiri ya, ini ada live leaderboard. Jadi live leaderboard itu kita punya program yang dimana teman-teman itu bisa aktif. Kita jadi kayak sistem gaming, mungkin teman-teman tahu Genshin Impact atau teman-teman mungkin nggak familiar dengan gaming. Grinding itu artinya kita bakal melakukan sesuatu yang repetitif bisa dibilang, tapi untuk meningkatkan level. Nah, level-levelnya itu di sini ada AI Warrior. Mungkin teman-teman familiar dengan Mobile Legends ya. Jadi tim AI Lab itu membuatnya itu dengan ranking Mobile Legends gitu. Ada AI Warrior, ada AI Master, ada AI Grandmaster dan AI Legend. Oke, perbedaannya apa? Kalau AI Warrior, nah teman-teman hanya bisa teman-teman nggak bisa mengakses AI Master, AI Grandmaster, AI Legend, tapi teman-teman bisa mendapatkan bukan mendapatkan, tapi bisa berdiskusi begitu, bisa berdiskusi terkait dengan pembelajaran AI engineer hari ini begitu ya, atau pembelajaran AI engineer ke depannya. Nah, ini biasanya AI Warrior itu diakses dengan gratis. Tapi khusus buat teman-teman karena sudah melakukan pembelian webinar begitu ya, teman-teman langsung di-skip ya, di-skip untuk menjadi AI Master. Nah, kelebihannya menjadi AI Master itu apa? Jadi kelebihannya di AI Master sendiri teman-teman udah bisa nih untuk ngobrol langsung sama apa namanya sama Mas Amin begitu. Nanti kita bakal ada sesi-sesi yang dimana kayak sistem space-nya Twitter atau Clubhouse dulu itu namanya. Jadi bakalan ada di sini mentor talk. Nanti bakalan ngobrol-ngobrol selama 30 menit begitu ya. Teman-teman bisa ngobrol langsung nih dengan Mas Aminnya begitu dan bisa chat langsung gitu. Nah, AI Grandmaster ya. Nah, AI Grandmaster itu teman-teman bisa mendapatkan dengan gratis juga begitu ya. Itu harus grinding, harus membuat sebuah project bisa dibilang begitu ya. Nanti bakalan diberikan ke AI Grandmaster gitu dan bahkan bakalan mendapatkan sebuah sertifikat kalau misalnya teman-teman udah apa namanya itu udah proven nih sebagai engineer, bahkan mendapatkan akses kelas utama gratis begitu. Oh ya, kalau misalnya ngomongin kelas utama, kita ada, tapi teman-teman langsung chat bagian CS aja. Nah, tapi untuk sekarang kita mau bikin program 1001 Pioneer AI itu berjalan begitu untuk teman-teman supaya bisa kita growth bareng, community to community begitu. Nah, AI Legend itu teman-teman sudah bisa dibilang bukan tersertifikasi tapi sudah dianggap mampu untuk merunning sebuah sistem AI begitu ya. Tadi yang dilakukan sama Mas Amin. Nah, di AI Legend teman-teman berpeluang mendapatkan project-project langsung dari AI Lab begitu ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua kemungkinan kalau teman-teman membuat bisnis AI bisa kita AI Lab bisa menjadi investornya juga, atau bahkan nanti teman-teman mendapatkan penghargaan dari AI Lab jika teman-teman membuat sebuah karya yang itu masih belum pernah ada, kayak semacam Nobel gitulah gitu, Nobelnya AI Lab gitu. Nah, ini semua kita program buat teman-teman bisa berdiskusi, bisa melakukan tukar pikiran, brainstorming begitu ya, untuk menciptakan sebuah karya AI. Nah, di sini tadi tuh bagian levelingnya, tapi yang paling selain dari leveling, yang pentingnya lagi adalah teman-teman bisa project showcase. Jadi teman-teman bisa nih nunjukin showcase-showcase-nya begitu. Jadi teman-teman kayak, oh ini project saya ini, project saya ini, project saya ini. Nah, nanti tim AI bahkan mengkurasi, oh kayaknya ini project-nya yang A misalkan namanya, oh ini oke nih, kayaknya bisa nih kita kolaborasi begitu. Nah, itu jadi kita bakal menyediakan project showcase. Jadi teman-teman
AI Lab membangun 1001 pionir AI ini, community ini, untuk bisa membangun eh, sebuah community AI yang menjadi pionir dan berpengaruh di Indonesia. Waduh, mulia sekali AI Lab ini ternyata. Begitu. Itu jadi nanti bakalan linknya itu bakalan diberikan oleh Mas CS nanti ya. Jadi teman-teman masuk aja ke Discord. Itu yang pertama. Oke. Nah, yang kedua, ini saya langsung end screen aja. Oke. Yang kedua ya, teman-teman nanti di tanggal 11 kita bakalan mengadakan webinar gratis nih buat teman-teman. Nah, jadi webinar gratis tersebut bakalan, tadi kan kita udah bikin chatbot untuk Telegram, begitu ya. Nah, sekarang di tanggal 11 itu kita bakalan membuat chatbot untuk WhatsApp. Apalagi kalau teman-teman itu apa namanya pasti lebih banyak bersinggungan soal WhatsApp ya begitu ya, entah CS-nya atau kegunaan day to day-nya pekerjaan. Nah, itu pasti teman-teman sering menggunakan WhatsApp. Di hari Senin, oh bukan, saya lupa hari Senin atau hari apa, tapi di tanggal 11 ya, teman-teman itu bakalan mengakses webinar itu secara gratis dan langsung diisi oleh Mas Amin langsung. Begitu ya. Jadi ditunggu aja teman-teman, nanti bakalan diberikan informasi lebih lengkapnya di jam berapa untuk di tanggal 11 tersebut. Begitu. Oke, itu mungkin informasi yang bisa saya berikan malam ini, dua informasi tersebut. Kalau teman-teman mau ada diskusi dua arah dan mau bertumbuh bareng, boleh join komunitasnya kita, 1001 Pioneer AI. Dan kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mengikuti WhatsApp chatbot, itu di tanggal 11 ya teman-teman ya. Dan ini webinarnya eksklusif hanya untuk member yang udah membeli webinar 3 hari ini gitu. Jadi benar-benar eksklusif dan kita tidak sebarin kemana-mana. Jadi untuk komunitas ini aja. Dan juga nanti bakalan disebarkan di WhatsApp dan juga di Discord. Begitu. Oke. Itu aja Mas Amin, informasi dari tim AI Lab. Mantap nih Mas. Berarti nanti siapa? Mereka ini kalau sudah masuk 1001 AI Pioneer AI Engineer ini, nantinya kalau sudah masuk legend lah istilahnya yang sudah legend, mereka bisa join kayak kita ajak untuk mengerjakan proyek-proyek bersama kita ya, supaya tambahkan tim di kita gitu ya. Betul. Jadi, enak itu. Iya, jadi sebenarnya kita nggak meninggalkan teman-teman sebenarnya gitu. Kita nggak meninggalkan teman-teman kayak udah webinar, biasanya kan webinar udah gitu kan. Kalau kita nggak Mas Amin. Jadi di kita ya Mas Amin ya. Ketika kita nanti dapat project gitu, nanti timnya bakalan kita berikan, ada project ini kita berikan gitu kan, gitu. Gitu Mas Amin. Jadi menarik banget. Mantap kalau gitu. Ini terus apakah kalau misalnya webinar yang tanggal 11 ini apakah hanya tanggal 11 atau bakal berlanjut terus Mas Yosi? Oh iya, kita bakalan berlanjut terus gitu. Kita bakalan berlanjut terus di next webinarnya, tapi untuk tanggal 11 itu untuk tentang chatbot WhatsApp itu di tanggal 11. Nanti bakalan ada webinar selanjutnya dan diinformasikan langsung oleh Mas Admin AI Lab-nya, begitu Mas Amin. Nah, mantap. Siap. Ini informasi yang menarik banget nih. Saya saja baru tahu nih sebenarnya. Iya. Begitu Mas Amin. Oke, siap. Oh, ini kelas mantap Bang. Oh iya, terima kasih teman-teman. jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir ya teman-teman, karena pastinya kalau tadi ketika saya show Discord itu di sebelah kanan itu kan banyak member ya. Jadi pasti tim Elab tidak meninggalkan gitu. Nah, harapannya sebenarnya kenapa sih di day 1, day 2 ya itu tidak